Itu di dalam Quran surah Al-Hujurat itu menyatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita yang diperolok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Yang disebut tunjuk ajar ialah menunjuk yang elok, mengajar kepada yang benar, mendidik kepada yang baik. Tunjuk ajar Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di podcast Tunjuk Ajar Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Tengah malam menuju fajar, waktu indah merindu langit. Berkah kalam tunjuk ajar, beri faedah barang secubit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dinda? Alhamdulillah Datuk, sihat. Sehat ya? Aman ya? Alhamdulillah, walaupun kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Dia dah pakai Sihat kata juga. walaupun tu ada sesuatu. Tapi tak kena hujan lah tadi ya? Tak kena, alhamdulillah. Tapi mendung aja. Mendung aja. Mendung. Lewat angin jadilah. Ya. Di podcast Tunjuk Ajar kita pada kesempatan hari ini memang banyak hal-hal yang viral, hal-hal yang mungkin agak mengusik jiwa kita sebetulnya. Agak mengusik jiwa. Mengusik Viral mata lah. juga viral lah gitu ya. Viral tu. Sekarang tu zaman-zaman viral yang aneh-aneh tu cepat betul ya. Biasa kalau yang macam gitu cepat memang naik. Laju ya. Laju trafik ni ya. Kadang kalau konten kreator yang terlalu serius gitu, tak ada pula naik cepat dah. Ini ujungnya AB Pro ni nak. Zaman konten kreator lah pula ya kan. Baik itu sosial media, Facebook ke Instagram ke TikTok segala macamnya memang membuat orang-orang tu berpikir keras lah untuk menghasilkan suatu konten yang berkualitas Berkualitas kalau bisa. Kalau Jadi bisa. ada Kalau tak bisa? kesan dan pesan gitu dalam konten. Kalau tak bisa, macam itulah ya. jadi dia yang apa jadi aje lah. Aduh, apa jadi sekali tengok viral, orang protes dan juga boleh dikatakan melukai banyak perasaan orang Ya, lain. ketika dah protes barulah nak klarifikasi. Itu kejap lenyap, ya kan? Nah, ini dan juga di sosial media sekarang tu marak yang namanya cyberbullying. Selain juga di di dunia nyata bully tu. Kadang hal-hal yang bergurau tu sebetulnya bully ya kan? Bergurau tu Yang tak bertempat tu. dia ada macam-macam kalau soal bergurau ni Datuk. Bahkan Nabi SAW je itu pernah bergurau dengan para sahabat. Berarti Rasulullah tu menunjukkan cara bergurau yang betul. Cara bergurau yang betul. Jadi ketika Nabi tu lagi ngopi lah ya. Ni kalau bahasa kita lah, kita ibaratkan. Tapi belum kita nak ngopi belum. 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 Sabar Pi, sabar. Jadi ketika Nabi tu sedang ngopi sama sahabat sambil makan kacang, itu Nabi Muhammad kulit apa namanya, sahabat Umar itu memberikan kulit kacang itu ke tempat Nabi. Lalu di ejek lah Nabi. Wah, ternyata Nabi makan kacang tu banyak. Lalu dibalas sama Nabi Muhammad gitu. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai para sahabat, sesungguhnya kalau aku ni makan nampak kacang ni masih ada, tapi sahabat Umar ketika dia makan dengan kulit-kulit kacangnya sekali gitu. Jadi Nabi itu dah menunjukkan cara bergurau yang bertempat, gitu. beradab gitu ya. Walaupun dalam mungkin halaqah ataupun kalau kata bahasa sekarang tu runding atau mufakat itu tetap ada intermezzo lah atau intermezzo yang ibarat tu tak membuat kaku lah gitu. Ya, tak kan? Kaku dalam mufakat tersebut gitu. Apalagi ngopi-ngopi sebetulnya waktu santai kan. Santai. Itu mungkin sambil juga menggali alam fikir, terus juga menggali informasi barangkali. Betul. Sambil bersendegurau tapi dengan sendegurau yang beradab lah. Ya, itu dah Rasulullah sudah tunjukkan. Dah dikasih tahu kita. Dah ada tu riwayatnya di situ. Caranya. Dan kalau tak salah saya,
kalau yang model macam itu macam sering kalau misal berkumpul tu. Oh, sering. Macam makan kan, makan. Ni kawan-kawan tu pergilah tu. Mak, makan seorang ni semua ni tu. Habis macam itu ke bulu tu kan. Ke bulu kalau misal orang lain bilang, ke bulu hanyut ke bulu tu kan. Hanyut ke mana? Hanyut ke muara tu tak kan. Jadi kita akan sedikit berbincang tentang ini yang karena dibuli, dirundung tu memang sangat menyakitkan sebetulnya. Betul. Dia bisa merusak kejiwaan ya. Kejiwa seseorang itu. Psikisnya terganggu Psikis, jadinya. betul. Ujung-ujung depresi gitu ya. Ada macam yang boleh kita tunjuklah ya. Ini kasus buli juga yang terjadi dalam beberapa waktu ni. Kasus bulinya ini sampai 3 tahun mak selama di sekolah, ujung-ujung meninggal dunia. Boleh mungkin ditunjukkan macam mana ini dia. Siswi SMK di Bandung dirundung 3 tahun, depresi dan meninggal dunia. Kejam betul ni. Saya pernah merasakan sampai 3 tahun juga dulu waktu sekolah SMA, tapi alhamdulillah saya kuat. Oh, berarti tak pernah tinggal kelas. Tak tinggal kelas. Kau tinggal kelas jadi siswa abadi kan. 4 tahun SMA lah. Jangan sampai lah. Cuma agak degil lah sikit. Tapi jangan ditiru ya. Yang degil jangan ditiru. Yang cabut-cabut tak usah ikut ya. Ini dirundung 3 tahun, depresi dan meninggal dunia. Dia jadi sampai depresi dia. Mungkin apa hal yang jadi beban hidup dia sampai depresi seperti dirundung? Verbal ke, fisik ke? Lebih ke fisik, ke verbal sih nampaknya. Dari biasalah ya, dari mulut ke mulut itu. Sehingga membuat jadi pikiran. Ya juga ya. Jadi kalau pikiran ni sudah hanyut dalam ejekan itu lebih memakan gitu. Jadi saya pernah lihat di video itu ada serigala ditaruh di tengah, lalu di sebelah kanan itu diletakkan 2 domba. Satu domba mati, satu domba lagi tidak mati. Itu padahal sama-sama dalam satu kandang. Sama-sama dalam satu kandang. Maksudnya itu domba itu punya satu kandang sendiri, domba yang sini satu kandang sendiri, dan serigala pun di dalam kandang tersebut. Lalu mengapa satu domba ini menjadikan dia mati? Karena dia berpikir dia akan dimakan serigala tadi itu. Maka karena kepikiran terus akhirnya mati, makan tak selera. Nah, ini tak enak jadi semua dah. Lebih kepada mentalnya dia. Berarti dari mental awalnya. Dia. Nah, ini kan berkait juga dengan dunia pendidikan sebetulnya ya. Dunia pendidikan, tunjuk ajar yang mungkin kurang di lingkungan masyarakat, baik dari mungkin lingkungan sekolahnya. Apa yang sepatutnya dari pendidik atau mungkin orang tua supaya hal-hal yang seperti ini jangan sampai terulang. Ini boleh dikatakan saya mungkin kalau untuk tengok yang macam ini macam bosan dah. Bosan ya. Tapi sering terjadi. Dalam Islam sendiri kita sudah diberitahu bahawa ketika Nabi Muhammad SAW juga ketika lahir di bumi ini kan membawa peradaban. Ketika itu umat sedang huru-hara. Artinya ketika Nabi ditunjuk menjadi Nabi dan Rasul, itu membawa untuk memperbaiki akhlak pada kaum waktu itu. Gitu. Maka dijelaskan juga di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 itu. Ini boleh saya baca? Boleh. Sila, kita nak dengarkan juga suaranya. Kita sambil baca lah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumi asa an yakunu khairan
أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من النساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بألقاب بئس الإثم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Itu di dalam Quran surah Al-Hujurat itu menyatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita yang diperolok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Jadi kesimpulan dari ayat ini, ketika seseorang mengejek salah satu orang itu, artinya dia sedang menghinakan dirinya sendiri gitu. Berbalik gitu ya. Iya. Disitulah dia menunjukkan bahwa memang derajat dia itu lebih rendah daripada orang diejeknya. Iya. Jadi berbalik, macam kita nunjuk lah ya, macam nunjuk ya. Tunjuk satu ke arah orang, lebihnya ke kita gitu ya. Lebih dari kita. Okey. Berarti kalau misal kita katakan misalnya satu kebaikan, insya-Allah banyak kebaikan datang ke kita, enggak? Betul. Oh, daripada satu keburukan kita buat macam fitnah atau membuli, mengejek orang lain yang mungkin tujuan awalnya nak untuk mencairkan suasana lah, kita berkawan gitu kan. Tapi ujung-ujungnya kawan tu terasa juga hati, entah Tetaplah manusia. Manusia Kita perasaan, Pak. tetap pasti bawa perasaan. Tak kata orang kita kecil hati gitu kan. Disebut macam di kawan-kawan ngumpul, dia tak diajak, dia kecil hati aku. Ni pergi ngopi tak ajak aku gitu kan. Tapi ujungnya cerita aku pula ya kan. Dapat dengar khabar dia situ. Kemarin cakap aku ceritanya lain-lain, depan lain, belakang lain. Ini orang bermuka dua macam ni aja. Depan bercakap lain. Itulah salah satu orang munafik ya. Oh, ciri-ciri orang munafik. Salah satu ciri orang munafik. Jadi di depan dia cakap lain, di belakang dia cakap lain. Kata orang yang macam gitu bagusnya tak usah berkawan gitu. Tak usah berkawan lah. Berdiam dalam hutan kan. Itulah kenapa. Karena itu cukup apa namanya ya, berbahaya untuk kerusakan hati kita. Jadi kita menduga-duga dia, dan orang yang suka membuat kita menduga ke hal yang buruk itu juga mereka mendapatkan dosa. Dengan apa ya? Dengan cara dia lah yang membuat kita jadi suuzon gitu. Iya. Jadi suuzon terhadap orang lain, padahal belum tentu kan terjadi ya. Ini kan apa namanya, menduga-duga sesuatu yang belum pasti itu adanya. Ini kan termasuk juga mengotori hati gitu ya. Betul. Hati. Masalah hati masalah hati. Hati baik kan namanya? Hati insyaallah. Jaga hati ni macam mana ni? Bak kata ustaz ni, jagalah hati dia. Itu dia. Masyaallah. Macam mana jaga hati sebetulnya? Paling susah. Paling susah sebetulnya. Karena tak sama dengan yang kita ucap itu kan. Ini lain di mulut, lain di hati. Lain di hati. Karena jikalau sikit je ada rasa di hati tu, misalnya tak suka, itu bisa menjadikan merubah semua sifat yang kita mungkin dah kita untuk berubah menjadi baik itu, ketika kita terasa lagi, kita bisa berubah menjadi lebih buruk lagi. Lebih buruk. Misalnya ya, contoh seperti kasus bullying. Saya pernah baca di tahun 2023 itu di Serbia, anak yang dibuli ya, anak yang dibuli itu ternyata dia membalas yang dibuli. Jadi kawan-kawannya itu diundang satu-satu masuk ke sekolahnya. Itu bahkan sampai bisa kasus
pembunuhan. Waduh. Karena itu menjadi ibarat hati membara, dendam jadi yang jadi ada. dendam. Betul. Maka kalau hati ni maka kata orang bisa berubah secepat ini, Balik gitu ya. Ha. Merawatnya itu yang penting. Kalau merawat itu salah satu tips yang paling ampuh untuk kita itu itulah mengapa kita habis sembahyang, sebelum sembahyang tu istighfar. Istighfar ya, Ya. astagfirullahaladzim. Kita mengaku diri kita ni banyak dosa, banyak salah sama Allah. Tapi kalau misalnya dari juga istighfar tapi macam gitu juga kelaku macam mana sebenarnya? Kadang ada istilah gini STMJ nih. Ini yang STMJ kan dah pernah dengar kan STMJ itu? Salat terus, maksiat jalan. Ini kalau saya yang tahu dari penceramah-penceramah dai ulama-ulama kan kita memang banyak penuh dosa ini. Sekalipun dosa itu terus berulang-ulang, jangan bosan untuk bertobat gitu ya. Tapi kalau sampai tak ingat juga itu salah terus tapi buat, tapi solat jalan. Ini macam mana sebetulnya? Yang supaya mengclearkan supaya tidak Tidak putih abu-abu. Putih abu-abu lah gitu ya. Abu-abu jadi kan. Putih-putih, hitam-hitam gitu kan. Macam mana sebetulnya tu, Mama Ari? Itu bagusnya Datuk. Itulah sebaiknya ketika kita sudah mulai untuk hal yang baik, maka kita tata niat kita untuk menjadi yang lebih baik. Contoh kayak hari ni, macam hari ni kita pakai songkok. Pakai songkok untuk menghindari kita. Barangkali kita nak buat sesuatu hal yang jahat, aku ni pakai songkok. Oh iya juga ya. Tak sesuai juga nak buat hal. Misalnya kalaupun kita duduk kat kedai kopi, duduk ngopi, cakap-cakap, pakai songkok, tak mungkin pula nak cakap yang tak senonoh. Betul juga. Berarti ada pengaruh juga ya dari apa yang kita pakai. Bukan berarti kita tu so alim atau macam mana, tapi itu akan membawa faedah juga untuk kita ya. Ke hal yang baik, tubuh positif. Sebagai pemantik dalam diri kita tu jangan sampai apa yang kita gunakan juga memberikan pandangan yang buruk terhadap orang lain gitu ya. Apa senyum-senyum ni? Awas nampak tengok kopi tu. Alah, hai, suailah. Tadi saya kena angin kat situ kan. Kena angin ni? Kena angin sejuk juga. Tengok kopi masih berasap. Sekejap, panas tak lagi? Oh masih panas ni Pak. Bolehlah Dinda, kita cubalah dulu kopi ni supaya nanti kalau orang tu kalau misalnya dah sejuk nanti diseruput pun tak sedap. Betul lah. InsyaAllah. Bismillah. Mantap betul ni. Masya Allah kopinya luar biasa. Ni nampak kopi berkat Jumaat ni. Berkatnya tak nampak tak ya? Ini berkat kopinya je nak. Kopi berkatnya. Ini kan kopi ni bisa dibilang apa ya? Budaya dari luar Indonesia lah ya. Kahwa lah kita nyebutnya. Ya, kahwah. Kalau bahasa Arab tu kohwah. 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 Jadi ulama ini paling suka dengan kopi. Karena bisa membuat mereka tu lebih terjaga lah gitu ya. Kalau malamnya tu lebih banyak beramal gitu ya. Sambil ngopi, zikir. Ada dalil semua saya tak hafal. Nantilah kita tanya dengan alim ulama kita macam mana cerita kisah tu ya nak yang kita tahu tu kahwa ni bermanfaat punya manfaat, punya cerita. Kenapa saya bilang kopi berkat Jumaat? Kalau di masjid saya tu habis sembahyang Jumaat subuh, kami pasti pergi ngopi sama jamaah. Oh, kat mana tu? Dekat Masjid Agung. Masjid Agung. Masjid Agung. Masjid Agung. Di situ kan dah ada kantin situ kan. Ini konsep-konsep masjid yang macam ini sebetulnya menarik ya. Menarik. Sangat menarik. Kalau ada beberapa waktu dulu saya tengok ada di konsep masjidnya tu pemuda masjidnya kreatif membuat di sini kita tempat ibadah dan ilmu, terus di depannya ada buat tempat satu pertemuan, di samping di atasnya ada buat tempat ngopi bersantai. Bukan berarti membuang-buang waktu dengan waktu nyantai ngopi itu kan, tapi berfikir dan juga berbual mencari manfaat ya. Jadi ngopinya itu jadi ngobrol perkara iman. Ngobrol perkara iman, bukan sekedar ngopi, ngobrol perkara iman itu. Sambil sarapan lah ya. Sambil sarapan, habis sembahyang subuh kan. Daripada
ngantuk tidur. Iya juga. Bagusnya. Kan tak eduk juga habis Dan subuh tu langsung tidur kan. mempererat silaturahim juga. Betul. Dengan masjid sini kita jadi tahu. Ini Pak Imam masjid sana, ini Pak Imam masjid sana gitu. Saling memperkenalkan. Jadi tahu gitu. Jadi besok tinggal ngopi. Masjid mana? Jumat nanti gitu kan. Sampai biasa kalau kita ngumpul-ngumpul tu kan ada je satu pembahasan yang menarik yang diangkat. Pasti. Biasanya kalau setiap pekan tu ada tak satu agenda agenda dari ngopi itu, satu topik bahasan yang nak dibahas. Tak biasa muncul gitu aja ya. Biasa muncul aja kalau kedai kopi tu gitulah kan. Ketika tiba-tiba aja ada aja bahan nak kita bual gitu kan. Ada je bahan ya. Apalagi duduk kopi segelas, kuih tu kan. Lain kalau subuh tu kita tak fokus dengan kalau sama kawan-kawan yang sebaya ni kan rata-rata dah pada gadget lah kan. Gadget lah ya. Ujung-ujung ke gadget. Balik kita ke topik ni tentang bully tadi, perundungan. Seyogyanya ini satu hal yang sebetulnya harus jadi perhatian serius semua pihak ya. Betul. Baik kita macam Muhammari sebagai tenaga pendidik gitu kan, macam saya juga sebagai apa nak sebut, juru cakap lah gitu ya. Juru bual dekat radio. Jadi menyampaikan sesuatu yang sebetulnya jangan sampai membudayakan bully atau perundungan dalam kehidupan masyarakat. Kadang kita tak sadar kata-kata yang keluar dari mulut kita itu adalah satu pembulian terhadap kawan kita sendiri. Betul. Ya kan? Contohnya kita kecil-kecil dulu lah. Ya betul. Kita kecil-kecil dulu tu kalau pas ni. bagi rapot tu cepat-cepat kita ambil rapot tu. Jangan sampai nama bapak saya tu tahu kan. Tahu nama bapak aku awas bahaya. Biasa orang cari itu tu nama mak bapak. Kan bapak kita tak ada salah, bapak kita pun ada sebut-sebut. Terbegit orang tua. Siapa ni pasti anak aku ni bukan. Tapi dari situlah peran guru juga harus tegas. Ya. Memberikan masukan kepada anak walaupun anak itu SD. Karena dari kecil lah anak itu dididik untuk sampai ingat lah sampai ketua gitu. Biasanya dari memori yang kecil itu, dari umur usia kecil. Macam peribahasa itu mengukir di atas batu. Belajar di batu kecil. Belajar di batu kecil. Balik peribahasa mengukir di atas batu. Belajar di batu dewasa, mengukir di atas air. Hilang dia. Walaupun tali air tu tak putus sana. Tak diukir pun tak jadi juga di air atas air tu. Kecuali misalnya ada cat gitu kan. Itu pun hanyut juga kan. Dari kecil ibarat kita merekam. Apa yang kita ingat dari kecil dulu, sebetulnya kalau bisa putar lagi memori, pasti akan ingat. Ya. Saya pun terasa lah memori-memori kecil kan. Termasuk saya belajar Quran itu bukan bisa karena langsung tahu ayat, tapi dari rekaman. Rekam ni. Waktu itu masih pakai tape recorder. Oh ya. Itu zaman tape itu. Masih pakai kaset. Nanti kita nak kaset kosong, kita rekam, lepas tu ulang lagi. Tak apa, ulang lagi ni. Dan itu je putar sampai hafal. Akhirnya waktu itu masih kelas 3 SD. Kelas 3 SD tu kalau untuk anak sekarang kan dah pada bisa baca Quran lah. Saya kelas 3 SD belum bisa baca Quran, tapi ngafal, dengarkan dulu. Dari dengar. Sampailah faham. Alhamdulillah lah faham. Alhamdulillah. Di pesantren pun dah diajar juga gitu kan. Sampai jadi pengajar juga sekarang gitu ya. Pendidik juga untuk generasi berikutnya. Nah, harapan ke depan ni bagaimana untuk anak-anak muda sekarang dan generasi emas yang akan datang ni, supaya jangan sampai menjadikan perundungan ni budaya kehidupan bermasyarakat. Pesan dan kesannya itulah kita harus saling banyak mengkoreksi diri. Koreksi diri. Jangan suka mengkoreksi orang gitu ya. Ya, cukuplah kita tahu aib kita saja gitu. Tak perlulah kita nak lebih-lebih pula ke orang lain. Betul. Kata orang, kalau kata salah satu ulama situ, kalau hendak menilai orang itu gunakanlah pakai hakikat. Tapi kalau nak menilai diri kita sendiri, gunakanlah syariat. Artinya kan kalau secara hakikat tu secara tertutup ya. Kalau nak nilai orang, kalau nilai diri kita, nilailah betul-betul, cerminlah diri kita ni betul-betul. Dah baik ke, dah betul ke gitu. Akhirnya untuk tak ada masalah nak
nak mengumpat orang lah, nak bergibah orang lah. Kadang cukup merasakan juga, menganggap gibah tu macam hal yang biasa. Sekarang dah macam hal biasa, betul. Iya, macam trend gitu ya. Tak ngumpul, tak gibah, tak seru. Itu kan? Padahal kadang terikut juga kita kadang. Kadang nak terikut gitu. Telinga ni kan dengar juga kan. Kadang nak bercakap juga. Tapi itulah pentingnya kita, apa kata peribahasa, diam itu emas. Banyak diam, banyak emas kan. Kalau banyak emas senang nanti kalau masa akhir bulan ni. Banyak diam, banyak emas. Daripada banyak mulut, ujung-ujung banyak buli, banyak perundungan, banyak menyakitkan hati orang, ya kan. Hati orang sakit, kita juga kena imbasnya kan. Entah kita leleh macam paranoid lah gitu ya. Aduh, kita kena penyakit mungkin, orang ni nyumpah kita ke? Ya kan? Atau mungkin orang ni buat kita, kadang ada pikiran-pikiran macam gitu tu. Jadi terfikir kan? Terfikir. Kena mulut kita sendiri sebetulnya. Mulut cabuh sangat. Cabuh, sebab tu takbur Nengok orang mungkin ada berlebih sikit. Di mana dia? Mulailah tu. Di mana dia dapat tu ya? Apa benda dia amal tu dah. Kita bekerja bertahun-tahun tak ada dapat ni. Dia kerja setengah tahun ni kemain dapat rumah besar ke, mobil padahal besar. Kalau kita dah merujuk kepada rukun iman, percaya dan takdir baik takdir buruk, insya-Allah. Yakin aja. Mungkin belum waktu kita. Padahal kecil-kecil dulu tu dah hatam betul. Hatam dah. Tapi kadang waktu kecil tu kadang dah sampai dewasa tu tak sesuai dengan harapan waktu kita kecil dulu ya. Betul. Tapi begitulah hidup kan. Betul. Begitulah hidup yang harus kita jalani. Terlepas itu dari segala macam onak dan duri. Onak dan duri. Sakit kena duri tu berdarah. Menanah dia. Apa lagi duri sawit tadi. Allah ya Rabb. Boleh tertinggal. Duri tertinggal lagi. Itu sakit betul tu. Dan mudah-mudahanlah dengan apa yang kita bincangkan ni memberikan pandangan lah, sudut pandang supaya di kehidupan kita, baik itu bermasyarakat, itu sekolah, kita bekerja, jangan diamalkanlah saling buli membuli. Jangan sampai generasi kita yang akan datang rusak gara-gara generasi emas. Harusnya sudah memikirkan yang wow gitu ya. Macam mana kemajuan dunia kita tu kan. Dunia di genggaman itu bukan dunia di hati lah. Bagi sekarang katanya kurikulum merdeka. Merdeka macam mana lah kan. Itulah yang harus kita mudah-mudahan juga konten-konten lokal juga kita bangkitkan lagi supaya jangan dia anak daerah tapi tentang daerah sendiri tak tahu. Janganlah sampai macam itu insya-Allah lah. Mudah-mudahan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunjuk Ajar Pro 4 RRI Tanjung Pinang.